Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita melanjutkan online Bible study kita, ya, yaitu Kitab 1 Raja-Raja, sesi keempat, Salomo dan Ratu Sheba. Kita seperti biasa kita akan menelusuri ayat demi ayat, kemudian mengambil hikmatnya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau setiap hari Rabu malam kami boleh belajar firman kebenaran secara urut dan kontekstual. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang luar biasa ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, malam ini sesi keempat Kitab 1 Raja-Raja, Salomo dan Ratu Sheba. Topik ini sebenarnya sangat terkenal, tapi ada banyak hal yang biasanya tidak dibahas. Nah, malam ini akan kita bahas, ya. Sebelum kita maju ke topik kita review dahulu sesi yang lalu, ya. Di sesi yang lalu kita belajar sebentar. Ya. Kita belajar bahwa Raja Salomo minta bantuan ke Raja Tirus, yaitu Raja Hiram. Mengapa? Karena orang-orang Tirus ini lebih ahli dalam hal menebang kayu. Ini, saudara. Kayu-kayu aras diambil dari hutan Libanon untuk membuat bait Allah. Ya. Maka itu hubungan Salomo dan Raja Hiram sangat baik. Ya. Jadilah bait Allah yang sangat megah. Tapi bait Allah ini tidak terlalu besar kalau dalam ukuran hari ini. Bangunan ini biasa saja, tapi hari itu sangat megah. Ingat, ini adalah bait Allah yang pertama. Nanti yang ketiga besar sekali, ya. Kedua. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini modelnya kira-kira seperti ini. Bait Allahnya Salomo yang pertama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita sudah membahas tentang hikmat Salomo yang sangat luar biasa. Yaitu ada dua orang perempuan yang rebutan anak. Salomo tidak mempunyai saksi siapapun. Padahal hari itu harus ada saksi kalau memutuskan suatu perkara. Tapi karena diberi hikmat oleh Tuhan, maka Salomo bisa memecahkan masalah itu. Dan karena hal itu salah satunya, maka Salomo terkenal di seluruh dunia akan hikmat dan kekayaannya. Ya, ini ayatnya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hati Salomo untuk melakukan keadilan. Karena sangat terkenal ini, akhirnya berita itu sampailah kepada seorang ratu dari negeri Sheba. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1-3 ya. Saya bacakan. Ketika ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Jadi tujuan Ratu Sheba datang ingin menguji Salomo, ingin menguji hikmatnya Salomo. Makanya pakai teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal.
Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Rupanya ratu dari negeri Seba ini yang tidak diketahui namanya siapa, kita sebut saja Ratu Seba, ya, memberikan banyak teka-teki, selalu bisa dijawab oleh Raja Salomo karena hikmatnya Salomo. Itu ayat 1 sampai 3 tuh, Saudara. Ya. Dari ayat 4-nya, ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, rumah apa ini? Pasti yang dimaksud adalah rumah Tuhan, bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo. Kemudian Ratu dari negeri Seba ini melihat makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Ratu dari negeri Seba ini heran, luar biasa Salomo ini. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Rupanya Ratu Seba yang ia dengar belum separuhnya yang ia lihat. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, rupanya jauh lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Jadi memang Salomo ini luar biasa, saudara. Selama kerajaan Israel, yang paling luar biasa adalah kerajaannya Daud dan Salomo. Itu puncaknya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Lalu Ratu Seba berkata begini, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu, sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Ratu dari negeri Seba ini tadinya menyembah matahari, dewa matahari. Dewa matahari, dewa bulan, bintang-bintang itu. Tapi ketika melihat Salomo, lalu Ratu dari negeri Seba ini memuji Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Ratu dari Seba ini tidak menyembah dewa matahari lagi, bulan dan bintang, tapi mengikut Salomo. Ya. Ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Nggak pernah lebih banyak dari itu. Itu banyak sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat 11 dan 12 disisipkan bahwa lagi pula
kapal-kapal Hiram. Hiram itu nama Raja Tirus yang menjadi sahabat Salomo, yang menjadi partner dalam membangun bait Allah. Ya, mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi, gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti ini tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Gak pernah terjadi sebanyak itu. Jadi ini puncaknya kerajaan Israel. Kaya raya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di ayat ke-13, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya, segala yang diminta oleh Ratu Sheba. Apa saja? Selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Ini mengindikasikan bahwa Ratu Sheba bisa minta sesuatu yang tidak layak, tapi diberi juga oleh Salomo. Itu hanya salah satu kemungkinan, ya. Setelah itu, ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Bapak Ibu, saudara sekalian, orang Arab memanggil ratu dari Sheba ini dengan panggilan Balkis. Kerajaannya berlokasi di pantai selatan semenanjung Arab. Menurut orang Arab, Sheba itu ada di Arab. Tetapi orang Afrika memanggilnya dengan nama Afrika, Nikaule atau Nitokris. Sebab orang Afrika percaya negeri Sheba itu ada di Afrika. Nah, orang Afrika, bahkan Raja Abisinianya itu hari ini mengaku keturunan dari Salomo. Kenapa demikian? Kenapa ia mengaku keturunan dari Salomo? Nah, ini tentu ada penjelasannya. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Ya. Sebenarnya di mana sih negeri Sheba itu? Di Arab atau di Afrika? Ya. Para sarjana dan arkeolog mencari terus di manakah letak Ratu Sheba itu memerintah. Negeri Sheba itu ada di mana? Kisah ratu dari Sheba yang tidak disebutkan namanya ini tertulis di kitab Raja-Raja, satu Raja-Raja tadi. Nanti juga di Tawarik, satu Tawarik. Ingat ya, kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Sama isinya. Ya. Nah, ia melakukan perjalanan dari Sheba ke Yerusalem. Maksudnya ia di sini adalah ratu dari Sheba karena tertarik dengan hikmat Salomo yang sangat terkenal. Ayat tadi kan jelas tuh, Ratu Sheba ingin menguji hikmatnya Salomo. Ya. Ia membawa emas, permata yang mahal-mahal dan rempah-rempah. Hanya ada dua kemungkinan letak kerajaan Sheba, saudara. Dari dahulu sampai sekarang, itu ternyata hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adanya di Ethiopia, di Afrika. Ya, yaitu lokasi kerajaan kuno Aksum namanya. Kemungkinan kedua di Yemen, yaitu lokasi kerajaan kuno Saba. Saba, Sheba, kemungkinan gitu katanya. Nah, seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, Josephus namanya, menyebut ratu ini sebagai the Queen of Egypt and Ethiopia. Josephus menyebutnya sebagai Ratu Mesir dan Ratu Ethiopia. Jadi rupanya Josephus
lebih percaya bahwa ratu ini berasal dari Afrika, karena merupakan ratu Mesir dan ratu Ethiopia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini adalah foto, saudara. Ini foto lokasi kerajaan kuno Sabah di Yemen ya, di Semenanjung Arab. Jadi orang berpikir ini loh istananya Ratu Sheba itu gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat peta, saudara, sebentar ya, warnanya saya rubah dulu biar jelas. Oke, pakai merah. Ini kan Arab, saudara. Nah, Sheba itu ada di sini, di bagian selatan, gitu. Ya. Sedangkan menurut orang Afrika, Sheba itu berasal dari Ethiopia. Ya. Ratu Mesir dan Ethiopia. Kalau saudara ingat bahwa siapa yang menikah dengan wanita Ethiopia? Musa. Ya. Nah, kalau benar bahwa ratu dari Sheba ini asalnya dari Ethiopia, Sheba itu ada di Ethiopia, maka ini berkulit hitam berarti ya. Begitu. Nah, inilah jalur perdagangan hari itu. Jadi rupanya Ratu Sheba ini datang kepada Salomo. Salomo kan ada di sini ya, di mana? Ini Yerusalem di sini nih, saudara. Di situ. Jadi dari selatan ke utara ya. Ethiopia juga di selatan, sama. Ingat ya, letaknya Sheba, baik Ethiopia maupun kota Sheba ini, yang di Arab maupun yang di Afrika, itu di selatannya Yerusalem. Itu sebabnya ratu ini nanti di Perjanjian Baru disebut Ratu dari Selatan. Ratu dari Selatan, ya. Oke. Jelas ya, Bapak Ibu, saudara. Letak dari negeri Sheba itu ada dua kemungkinannya. Satu mungkin Ethiopia, satunya lagi mungkin di sini, Sheba. Satu di benua Afrika, satu di benua di Semenanjung Arab. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi di zamannya Salomo, inilah jalur perdagangan itu. Jadi menyebar dari Yerusalem kemana-mana. Ya. Di zamannya Salomo. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini yang perlu kita soroti, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 13. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya, apa saja yang diingininya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya. Padahal Raja Salomo sudah memberikan segalanya kepada Ratu Sheba. Tapi rupanya Ratu Sheba minta yang lain-lain lagi gitu. Nah, perhatikan kalimat ini. Selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layaknya bagi Raja Salomo. Mestinya seorang raja yang memberikan hadiah biasa saja. Tapi kalau ternyata yang diminta itu yang tidak-tidak, nah ini dia. Nah, tradisi Ethiopia ada tulisan yang namanya, buku namanya Kebra Nagas. Di situ ia menafsir ayat ini, 1 Raja-Raja 10 ayat 13 ini, sebagai terjadinya hubungan cinta antara Salomo dan Ratu dari Sheba itu. Perhatikan kalimatnya. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikan kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Jadi Ratu Sheba kemungkinan minta yang enggak-enggak juga. Nah, menurut Kebra Nagas, bukunya tradisi Ethiopia, Raja Salomo dan Ratu Sheba menjalin cinta.
sehingga melahirkan anak yang bernama Menelik yang mendirikan dinasti Ethiopia. Nah, inilah sisi lain dari cerita Salomo menurut tradisi Ethiopia. Ya. Nah, ini dia. Jadi Kebranagas itu kisah tradisi di Ethiopia, ada bukunya. Saudara bisa baca hari ini. Saudara bisa cari, beli bukunya. Isinya itu cerita tentang Salomo, bagaimana hubungannya dengan Ratu Sheba menurut versinya Ethiopia. Sampai detail, sampai punya anak dan seterusnya. Ya. Nah, menurut Kebranagas, kisah tradisi di Ethiopia, Ratu Sheba ini berkunjung ke Salomo dan terjadi hubungan cinta antara keduanya. Sehingga ratu itu mengikuti iman Salomo, tidak menyembah matahari, dewa, bulan, dan bintang lagi. Makanya Ratu Sheba dicatat di Alkitab, terpujilah Tuhan Allahmu. Nah, dari situ, jadi dikisahkan menurut orang Ethiopia, Ratu dari Sheba ini imannya pindah seperti Salomo, yaitu menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Dan melahirkan seorang anak yang bernama Menelik ketika ratu itu kembali ke Ethiopia. Rupanya ratu itu berkunjung, lalu menjalin cinta, lalu kembali ke Ethiopia dan memiliki anak di sana. Pulangnya hamil dan punya anak namanya Menelik. Ini tidak ada di Alkitab, tetapi ada di catatan tradisi orang Ethiopia. Ya. Nah, menurut tradisi yang sama ini, buku yang sama, ketika Menelik dewasa, ia pergi ke Israel mengunjungi ayahnya, Salomo. Dan ketika ia kembali lagi ke Ethiopia menjadi raja di Ethiopia, ia membawa serta tabut perjanjian. Nah, ini menjadi ceritanya menjadi menarik. Jadi Menelik hasil hubungan Salomo dan Ratu Sheba ini mengunjungi ayahnya di Yerusalem, tapi waktu pulang ia membawa tabut perjanjian. Sehingga penyertaan Tuhan pindah dari Israel ke Ethiopia. Ini menurut buku tradisi Ethiopia. Jadi menurut tradisi, makanya tabut perjanjian itu dipercaya oleh orang Ethiopia sedang disimpan di The Church of Saint Mary of Zion di Aksum. Ada suatu gereja Saint Mary Sion di Aksum namanya. Ya. Jadi tabut perjanjian yang dicari-cari orang selama ini misteri, hilang, menurut orang Ethiopia masih ada di gereja itu sampai hari ini. Tapi ini tidak bisa diverifikasi. Sebab kalau itu benar ada di sana, tentu Israel tahu. Tentu akan dibawa ke Yerusalem lagi. Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Rupanya ada cerita lain dari Ethiopia. Ya. Nah, kita lanjutkan. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 29. Perhatikan baik-baik. Ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Itu kalau dikonversi ke satuan kita, satuan berat yang kita mengerti, yaitu sekitar 25 ton. Waduh. Emas loh saudara. Bisa 25 ton dalam 1 tahun. Jadi sudah bisa dipastikan tidak ada manusia yang lebih kaya dari Salomo di seluruh dunia. Setahun mendapatkan emas 25 ton Salomo. Itu pun belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Semua memberi upeti kepada Salomo. 25 ton tadi belum dihitung dari saudagar, pedagang, dari semua raja Arab, bupati-bupati, belum dihitung itu. Itu saja sudah 25 ton emas.
Sehingga Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Emas bagi dia seperti logam biasa aja gitu. Lah setahun 25 ton, ya. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Ditulis di Alkitab, belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Gak ada kerajaan seperti kerajaannya Salomo. Kemegahannya. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Bayangan, gelas saja dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu, ingat, gedung itu kayunya dari hutan Libanon, makanya disebut gedung hutan Libanon, kayu aras. Nah, segala barang yang ada di gedung itu terbuat dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Coba saudara bayangkan, perak aja nggak dianggap berharga loh. Emas saja melimpah. Setahun 25 ton. Waduh. Ini benar-benar kekayaan yang tak terhingga. Ya. Ayat 22 dikatakan begini. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Waduh. Ayat 23 dijelaskan sekali lagi. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi. Dalam hal apa? Dalam hal kekayaan dan hikmatnya. Gak ada yang seperti Salomo. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Seluruh bumi pengen lihat Salomo seperti apa. Ya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya. Barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Begitulah tahun demi tahun. Melimpah ruah, saudara. Kekayaannya itu tak terhingga. Ya. Ayat 26-nya, Salomo mengumpulkan banyak sekali kereta, orang berkuda, 1.400 kereta, 12.000 orang berkuda. Banyak sekali, ya. Yang menarik lagi ayat 27. Bunyinya demikian. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Saking banyaknya. Dikatakan sama seperti batu. Mungkin nggak dianggap orang juga, dianggap batu. Dianggap logam buangan kali ya. Di zamannya Salomo. Dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Banyak banget kayu aras. Asalnya dari mana? Dari hutan Libanon. Yang ditebang oleh 10.000 dari Israel, tenaga Israel, plus dari kerajaan Tirus, orang Sidon juga, ya. Oke. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim. Bapak Ibu perlu tahu yang dinamakan Misraim itu maksudnya Mesir, ya. Oke, apalagi? Ya. Mungkin kita bertanya, mengapa sih Alkitab mencatat kekayaan Salomo di begitu jelas, seolah-olah membanggakan Salomo gitu? Bapak Ibu Saudara perlu tahu, di Perjanjian Lama, kekayaan materi itu adalah merupakan berkat bahwa Tuhan beserta sang raja. Itu tanda bahwa Tuhan berkenan. Itu di Perjanjian Lama. Makanya seluruh Perjanjian Lama kalau kita perhatikan berkatnya adalah berkat jasmani, berkat materi, berkat fisik. Ya, makanya Salomo diberkati secara fisik juga. Itu caranya Perjanjian Lama. Jadi tidak heran kalau doa Yabes pun kiranya daerahku diperluas soal harta fisik. Ya. Tapi itu Perjanjian Lama. Ingat baik-baik itu.
Ya. Kerajaan yang paling sukses memang adalah kerajaan Daud dan Salomo sih. Khususnya Salomo. Kekayaannya tidak ada yang seperti Salomo. Tetapi perjanjian baru berbeda. Kekayaan materi bukanlah tanda perkenanan Tuhan. Bukan. Itu sebabnya hari ini kita tidak baik pakai doa Yabes itu. Doa itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Jangan orientasinya fisik, materi. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru para rasul miskin. Bahkan mati dianiaya. Bapak-bapak gereja juga tidak kaya. Tidak mementingkan kekayaan maksudnya. Bukan berarti harus miskin juga, tidak. Bukan soal harta. Ingat baik-baik itu ya, kalau belajar jangan berhenti di perjanjian lama. Kalau berhenti di perjanjian lama nanti mengejar kekayaan seperti Salomo nih. Bukan. Inti dari kebenaran itu adalah perjanjian baru, saudara. Jadi jangan sampai berhenti di perjanjian lama. Apalagi kalau membuat visi misi selalu dari perjanjian lama. Visi misi gereja. Itu menunjukkan bahwa yang membuat visi misi itu tidak mengerti kebenaran. Tidak tahu bahwa pusat kebenaran itu perjanjian baru. Artinya ia hanya membaca perjanjian lama. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memperingatkan bahwa alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, kok banyak orang ingin kaya? Ya, hati-hati. Kekayaan itu dua sisi, seperti pisau bermata dua. Kebanyakan orang memakai kekayaan untuk dirinya sendiri. Padahal bisa menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemanusiaan, untuk banyak hal bisa menjadi alat, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Ratu Sheba disebut di perjanjian baru juga sih. Ini dia, Matius 12 ayat 42 misalnya ya. Saya bacakan ya. Pada waktu penghakiman, ini yang bicara Tuhan Yesus loh. Coba ya, kita cek konteks dekatnya ya. Matius pasal 12 ayat 42. Ya. Ini yang bicara adalah Tuhan Yesus. Ayat 38-nya jelas tuh, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Jadi ayat 42 ini yang bicara adalah Tuhan Yesus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Ratu dari Selatan, kita sudah tahu kenapa itu disebut Ratu dari Selatan. Sebab Yerusalem ada di utara, Sheba itu ada di selatan. Baik kemungkinan Sheba itu adalah kota Sheba maupun Ethiopia, tetap di selatannya Yerusalem. Itu sebabnya Ratu dari Selatan itu sebutannya. Ya. Yang konyol itu adalah kalau ketika orang membaca ini lalu mengartikannya begini, Ratu dari Selatan. Kok ada Ratu Pantai Selatan, Pak, di sini? Kok adanya Roro Kidul di Alkitab? Bukan. Ya. Kalau baca Alkitab itu periksa konteksnya, jangan pakai pikiran sendiri. Ya. Tuhan berkata Ratu dari Selatan maksudnya adalah Ratu dari negeri Sheba. Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tuhan sedang menjelaskan yang ada di sini dirinya lebih dari Salomo. Ya. Dari tulisan ini diulang di Lukas 11 ayat 31. Dari tulisan ini kita mengetahui bahwa Ratu dari Selatan, Ratu Sheba ini selamat juga, saudara. Kan positif. Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo.
Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga, menghakimi. Bayangkan. Artinya Ratu Sheba ini akhirnya selamat. Nah, yang jadi masalah adalah di literatur lain, dokumen lain selain Alkitab. Di literaturnya Rabinik, orang Yahudi, tertulis bahwa Ratu Sheba ini bahkan ada hubungan dengan Lilith. Lilith itu setannya versi Yahudi. Seolah-olah Ratu Sheba ini membawa kegelapan, tapi itu versinya orang Yahudi. Ya, kalau kita pakai Alkitab saja. Nah, begitu. Makanya jangan mengambil kebenaran dari luar Alkitab. Bisa sangat bertentangan. Ya, saudara ya. Nah, oke. Ya. Jadi Salomo mungkin adalah raja yang paling sukses sepanjang sejarah. Sangat legendaris. Tapi, ada tapinya, saudara. Sampai kemudian yang akan kita bahas di Rabu depan. Salomo dan berhala. Jadi Rabu depan kita akan melihat bagaimana Salomo jatuh. Kalau orang Ethiopia, ya, ini kita stop dulu sharingnya, ya. Jadi kalau orang Ethiopia menjelaskannya begitu, saudara. Menelik yang adalah anak Salomo dari Ratu Sheba ke Yerusalem mengangkut tabut perjanjian. Setelah itu Salomo mulai kehilangan tabut perjanjian kan, makanya menyembah dewa-dewanya istri-istrinya yang kafir. Itu menurut versinya orang Ethiopia. Ya, kita berdasarkan Alkitab saja. Nah, apa yang kita bisa petik hikmatnya dari kisah ini? Yang jelas, jika Tuhan berkenan pada seseorang, pada suatu pribadi, seseorang, maka Tuhan akan mensupport, mendukung orang itu habis-habisan. Ya, untuk melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan. Tetapi ada tetapinya. Orang itu harus taat. Kalau mau dipakai Tuhan itu harus taat sampai mati. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dipakai Bapa untuk diutus ke bumi, ia taat sampai mati. Demikian juga kita semua. Jika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja untuk Tuhan, diberkati banyak, harus taat sampai mati. Gunakan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya. Sayang sekali Salomo ini nanti jatuh juga. Padahal ia mengalami berkat yang luar biasa. Tapi ia jatuh juga. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama di masa lalu. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh. Makanya kita tidak bisa meneladani tokoh-tokoh masa lalu. Siapapun. Ya. Kalau dikatakan iman Abraham, yang mana? Iman yang mana? Ya, ketaatannya. Tapi waktu Abraham bohong itu gak termasuk. Waktu Abraham mengambil Hagar itu tidak termasuk. Yang dimaksud iman Abraham hanya sebagian hidupnya. Makanya teladan kita cuma satu, Tuhan Yesus. Tidak boleh ke perjanjian lama. Dalam segala hal. Soal doa, Tuhan Yesus belajarnya. Bukan Yabes di perjanjian lama. Soal apapun. Soal berkat, Tuhan Yesus menekankan berkat rohani. Meskipun berkat jasmani juga ada. Tapi yang utama adalah berkat rohani. Bagaimana manusia diubah menjadi anak Allah. Melakukan kehendak Bapa. Itu sebenarnya. Ya, saudara ya. Jadi kalau kita belajar perjanjian lama, supaya kita tahu latar belakang dari semuanya ini. Tapi jangan berhenti. Kita lanjutkan terus. Sehingga kita tahu, oh rupanya hari ini kita kekayaan nggak penting, nggak seperti zamannya Salomo. Tapi bukan berarti harus miskin juga.
Gunakan mamon itu untuk bersahabat dengan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Amin ya, Saudara. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Ya, baik kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi penanya yang ingin bertanya, silakan raise hand. Untuk penanya pertama, Bapak Asahel, silakan Pak. Pak saya silakan. Selamat malam Pak Wiknyo. Izin Selamat malam. tanya. Saya mau tanya itu, Salomo kan sebagai salah satu orang yang paling berhikmat, dia mendapat hikmatnya kan tentunya hikmat dari Tuhan kan Pak, bukan hikmat duniawi kan Pak. Betul. Nah kalau hikmat dari Tuhan, kenapa dia bisa jatuh ya Pak? Harusnya kan kalau orang berhikmat kan dia bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Betul. Jadi begini, rupanya hikmat itu tidak membuat orang tidak bisa jatuh. Kenapa? Karena hikmat itu kan pengetahuan, Pak. Sedangkan daging ini, natur dosa ini masih ada. Jadi hikmat bisa kalah oleh natur dosanya. Itu pelajaran buat kita semua. Hati-hati dosa. Apakah kejatuhan Salomo itu karena pergaulannya dengan raja-raja dari negara-negara lain ya Pak? Itu sangat mungkin. Karena istri-istrinya juga istri kafir kan? Tidak percaya Tuhan Allahnya Salomo. Ya. Makanya Salomo di kemudian hari malah ikut nyembah dewa-dewa mereka. Jadi yang dimaksud hikmat Salomo ini rupanya kalau menurut versi perjanjian baru nggak terlalu hebat juga ya. Masa ia menyembah dewa-dewa itu dikatakan paling berhikmat di dunia? Itu zamannya dia itu paling hebat. Zaman sekarang tidak. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Ya, oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Susi, silakan Bu. Ibu Susi, silakan. Shalom malam Pak Wiknyo, mau Halo, tanya. selamat malam. Kan ada yang bilang Israel di utara, ada Israel di selatan. Yang apakah yang di utara tuh yang 10 suku, terus yang di selatan 2. Kalau yang 10 tuh sekarang kemana ya Pak mereka? Apakah masih di sana? Ya, itu pembahasan sesi depan, Bu. Oh, sesi depan. Oh iya ya. Oke. Pecahan kerajaan ya. Oh iya, baik Pak. Saya tunggu di sesi Oke. depannya. Oke. Terima kasih Pak Wiknyo. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Payaman, silakan Pak. Pak Payaman, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Selama ini sering kita dengar orang kafir menyembah dewa. Sebenarnya wujud dewa itu apakah dalam bentuk konkret atau abstrak? Misalnya, kalau waktu Musa ke atas ke Gunung Sinai, dibikin patung yang juga disebut dewa mungkin dari patung anak lembu emas. Tapi kalau tadi disebut dewa matahari, apakah matahari, dewa bintang, dewa bulan, apakah matahari, bulan, bintang yang kita lihat itu yang disembah, atau bagaimana sebetulnya pengertian dewa ini? Oke, baik. Jadi di zamannya Perjanjian Lama, khususnya Kanaan, itu dewa-dewa itu seringkali diwakili oleh patung, Pak. Di zaman itu tapi, ya. Nah, penyembahan terhadap matahari dan sebagainya biasanya dilukis saja. Mataharinya dilukis, bintang. Menyembah itu, Pak, matahari beneran. Tapi kadang-kadang dilambangkan dengan lukisan dan sebagainya gitu. Mereka percaya dewa matahari, dewa bulan, dan bintang-bintang itu adalah dewa-dewa gitu, tempat bersemayam dewa-dewa. Jadi contohnya lagi waktu menara Babel, Pak. Itu menara itu dibangun ke atas untuk apa? Rupanya di paling atasnya itu ada kuil, dan di situ pasti ada patungnya lagi, Dewa Marduk. Gitu Pak. Jadi kebanyakan di Perjanjian Lama itu berupa patung. Jadi pada dasarnya dewa itu dibentuk oleh masing-masing atau yang bersangkutan untuk disembah. Betul. Oh ya. Makasih. Satu lagi Pak ya. Ya. Kalau tadi Raja Salomo dengan Ratu Sheba,
pada mulanya sebetulnya karena antara ratu dan raja saling mengunjungi lah, saling menghormati. Ya, Bahkan secara material saling take and give. ya, Kan secara non material pun take and give. ya, Nah, karena setelah pulang Ratu Sheba, lahir anaknya. ya, Jadi pemikiran saya, ini kan sama-sama ratu yang terhormat dengan raja. ya. Nah, apakah mereka ada perkawinan resmi yang direstui oleh seluruh atau karena seperti nggak pernah disebut gitu loh. Ya, Nah, makasih. Hari itu tidak ada perkawinan resmi, Pak. Hari itu seorang raja, bayangkan 700 istri, masa 700 dokumen tanda tangan, enggak, Pak. Hari itu seorang raja itu sangat berkuasa. Biarpun dengan ratu tadi Pak ya. Ya, ratunya mau ya jadilah, Pak. Gitu. Karena itu pun catatan di luar Alkitab, Pak. Kalau di Alkitab tidak dikisahkan punya anak. Gitu. Ya. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Berikutnya, Oke, selanjutnya Ibu Meme, silakan Bu. Bu Meme silakan. Shalom Pak, selamat malam. Malam. Ya, sebelum saya mengajukan pertanyaan saya Pak, ada baiknya saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya ya Pak ya. Ya, Dan puji Tuhan. begitu juga dengan Sister Rita, terima kasih Sister dan semua Bapak Ibu yang menghadiri. Saya ada dua pertanyaan nih Pak ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Boleh Ya. ya Pak ya? Ya. Yang pertama ya Pak, di perjanjian lama, apakah orang percaya di perjanjian lama ini memiliki jaminan keselamatan ya Pak ya? Oh, oke, baik, baik. Di perjanjian lama, waduh, koneksinya unstable. Sebentar. Suara saya masih jelas nggak ya? Iya. Masih Pak. Iya, oke. Di perjanjian lama, ketika seseorang mati, itu dikatakan bagaimana kalimatnya? Selalu begini, lalu bersama nenek moyangnya. Selalu begitu. Jadi tidak pernah diceritakan ke surga atau ke Firdaus, nggak pernah. Jadi di perjanjian lama itu belum ada kepastian. Kepastian itu terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Gitu. Jadi keselamatan selamanya bersifat anugerah dari Allah oleh kasih karunia melalui iman ya Pak. Betul. Oke, jadi Pak, salah satu perbedaan utama antara orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berkaitan dengan peran Roh Kudus ya Pak ya. Maksudnya bagaimana pertanyaannya? Maksud saya salah satu perbedaan utama antara orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berkaitan dengan peran Roh Kudus ya Pak. Maksud saya di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Salah satunya iya. Ada beberapa faktor yang utama. Di perjanjian baru, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Kita sudah punya Alkitab, firman kebenaran. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Beda dengan perjanjian lama. Gitu, ya. Terima kasih ya Pak. Satu Oke. lagi boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Ya. Tentang saya sedikit tentang orang-orang yang sudah bertahun-tahun itu percaya kepada Tuhan Yesus dan berkorban baginya seumur hidup. Jika mereka tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, apakah mereka sungguh tidak akan dapat diangkat ke kerajaan surga ya Pak? Penghakiman itu akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa intinya? Apakah seseorang mengasihi Tuhan atau tidak? Itu aja. Nah, kalau seseorang mengasihi, biar pekerjaannya pekerjaan di gereja, tapi tidak mengasihi Tuhan, kan bisa saja. Tidak mengasihi sesama itu tidak mengasihi Tuhan namanya. Jadi ukurannya nanti Tuhan yang akan menghakimi. Setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah itu baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan? Nah, itu aja.
Ukurannya itu. Jadi bukan soal orang ini pendeta, bukan. Enggak, bukan itu urusannya. Urusannya adalah Tuhan berkenan apa enggak. Gitu. Itu bagaimana Pak salah satu untuk mengasihi Tuhan Allah itu? Salah satu apa? Untuk mengasihi Tuhan Allah itu. Kok nggak jelas ya? Apa? Maksud saya Pak, bagaimana salah satu cara untuk, kan kata Bapak kan mengasihi Tuhan Allah. Ya, Nah, bagaimana salah satunya supaya kita mengasihi dan mengasihi Tuhan Allah dan benar di mata Tuhan? oke. Tuhan Yesus menjelaskan di Alkitab bahwa jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Nah, artinya apa? Artinya kita harus mengerti perintah Tuhan, kehendak Tuhan dulu. Bagaimana? Belajarlah Alkitab yang lengkap dan benar. Tapi lakukan, kalau enggak percuma dong, teori aja. Nah, sehingga ketika kita melakukannya, kita akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Nyata perubahannya. Nah, itulah iman. Bukan iman itu cuma percaya di pikiran, setuju gitu. Bukan itu. Ya. Oke. Ini sangat jelas. Terima kasih ya Pak. Maaf tadi sinyalnya terlalu Iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak Terima apa-apa. kasih ya Pak. Tuhan Oke, Yesus Tuhan memberkati. berkati. Oke. Selanjutnya Bapak Feber Siagian, silakan Pak. Pak Feber, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Yang mau saya tanyakan, tadi ada Bapak kutip ayat bahwa pada akhir zaman Yesus berkata bahwa akan bangkit juga ratu dari selatan. Ya, Itu dianggap Ratu Seba. ya. Lalu ada tertulis di situ dia akan ikut menghakimi. Itu saya belum jelas itu, Pak, maksudnya apa. Oh, oke. Kata hakim itu bukan mengadili, Pak. Tidak selalu. Kata hakim itu contohnya di zaman hakim-hakim. Simpson dan semua hakim itu bukan mengadili loh, Pak. Hakim itu maksudnya memimpin. Jadi orang benar nanti akan memimpin bersama Yesus, memerintah. Itu artinya. Memerintah. Ya. Oh, yang artinya kalau dia ikut memerintah, ada kemungkinan dia akan masuk warga kerajaan, kira-kira gitu, Pak. Ya, itu artinya. Ya. Kan yang bicara Tuhan Yesus, Pak. Kita nggak berani ikut-akutik tuh. Ya. Lalu itu kan Pak ada di kisah Salomo itu tentang Ratu Seba itu, ada kisah-kisah lain tentang Salomo itu yang dicatat di riwayat Nabi Nathan, Ahia, Ido, lihat Ido. Nah, itu apakah data-data itu tidak ada diungkapkan gitu Pak? Kita tahu dari mana gitu riwayat itu Pak, dari catatan Nabi Nathan itu apa isinya kan gitu Pak kira-kira. Yang kita punya ya Alkitab ini, Pak. Sedang cerita yang detail tadi adanya di buku yang itu tadi, yang tradisi Ethiopia tadi. Lebih detail sekali itu. Dan di kitab-kitab lain mungkin ada cerita tentang Salomo juga. Tapi kita pakai Alkitab saja. Gitu. Lalu kalau memang benar kita bilanglah dulu tadi di mana, di Afrika ya Pak. Ya. Kabut itu memang betul ada di situ, dan seandainya memang itu pun ditemukan, apakah kalau menurut yang kita ketahui sekarang di zaman Perjanjian Baru ini, bisakah itu jadi dianggap seperti suatu benda yang punya nilai magic aja Pak, begitu? Menurut saya tidak. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah nggak penting. Bait Allah juga sudah nggak penting. Tubuhmu bait Allah, roh Allah tinggal dalam dirimu. Oh, itu udah puncaknya tuh Pak. Masa mau kembali lagi ke zaman Taurat, bikin gedung lagi? Ya. Nah, enggak. Maksud saya itu tidak berarti lagi. Jadi kalaupun ada orang-orang yang menganggapnya itu masih mempunyai nilai
sesuatu yang dahsyat seperti perjanjian lama, bisa jadi itu tidak berarti lagi, cuman hanya nilai magicnya aja yang dilihat orang, begitu saya lihat, Pak. Saya Menurut perhatikan saya gitu. kalau itu benar ada, maka itu Seperti adalah benda-benda pusaka aja begitu, Pak. nilai arkeologisnya sangat Bagaimana menurut Bapak? betul. Nilai reliknya itu tak terhingga nilainya. Ini loh buktinya gitu. Tapi penyertaan Tuhan sudah nggak begitu, Pak. Sudah. Ini merupakan saksi sejarah aja. Ini loh, tabut perjanjian itu dulu begini gitu. Gitu, Pak. Saya menganggap jadinya, Pak, kalaupun ada tabut itu sekarang, jadi nggak ada lagi seperti khasiatnya seperti dahulu, hanya historis saja. Seperti kalaupun ada orang yang menganggap itu dahsyat karena dia percaya magic, itu yang saya anggap, Pak. Menurut saya kalau itu beneran ada, Pak, itu merupakan benda arkeologis, relik yang sangat berharga sebagai saksi sejarah. Tapi penyertaan Tuhan sudah bukan begitu lagi. Karena zaman perjanjian baru penyertaan Tuhan sudah Roh Kudus ada dalam diri kita. Nggak kembali lagi ke zaman Taurat. Gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak, itu aja dulu, Pak. Terima Oke. kasih ya, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya Ibu Erika Evi, silakan Bu. Ibu Erika, silakan Bu. Ibu Erika, silakan. Bisa di-unmute, Bu. Ya. Ya, Ibu, silakan. Mau tanya apa, Bu? Di-unmute dulu. Ya. Ya, suara. Mengingat Salomo berkat dan hikmatnya dari Tuhan, ternyata kan tidak menjamin bahwa dia tetap tinggal di dalam Tuhan, begitu. Dengan pengaruh pergaulan istri-istrinya yang membawa dia ke berhala. Betul. Itu kalau menurut konteks keselamatan, apakah terus dia kehilangan keselamatan? Karena mengingat di perjanjian lama kan juga Yesus belum menjadi manusia, gitu. Betul. Ya. Tapi kalau dia menyembah berhala dan tidak pernah bertobat lagi, maka dia tidak selamat. Nah ya artinya kan karena sampai akhir hidupnya kan tidak disebutkan dia bertobat, begitu istilahnya. Ya. Dia kan terus di Alkitab kan dicatat bahwa dia memalingkan Tuhan dengan menyembah berhala dari pengaruh istri-istrinya itu yang banyak. Ternyata bahwa hikmat Tuhan yang dia miliki tidak mampu membuat dia menolak itu. Padahal kan dia raja, kekuasaannya kan absolut waktu itu. Tapi ternyata kok bisa terpengaruh juga. Itu yang kadang saya pikir juga sempat saya diskusikan dengan para pria itu, kok bisa ya gitu. Artinya saya sempat juga ngamati dalam kehidupan pria yang melayani setelah menikah ternyata juga terjadi penurunan. Apakah itu memang, maaf langsung dengan Pak Tanto, sebagai seorang pria itu berpengaruh besar gitu kehidupan mungkin seksual begitu sehingga mengganggu konsentrasi fokus pelayanan. Saya juga melihat beberapa teman saya ada 3 yang setelah menikah justru pelayanannya jadi turun, ada 4 malahan. Jadi kuasa rohnya itu menghilang. Apakah itu juga ada hubungannya dengan hubungan seksual suami istri itu sehingga mengurangi mengurangi fokus kepada Tuhan begitu, Pak. Termasuk yang saya lihat Salomo juga ternyata nggak kebal begitu. Mengerti pertanyaannya. Jadi begini, Bu, kalau seseorang salah pilih jodoh, itu bisa mengganggu hubungan dengan Tuhan, memang salah pilih ya. Jadi rumah tangga jadi masalah terus gitu. Tapi kalau soal hubungan seksual, saya rasa tidak ada hubungan sama sekali, Bu. Tidak ada hubungan. Apakah itu membuat setelah berkeluarga menjadi lemah hubungannya dengan Tuhan? Nggak ada hubungan, Bu. Kalau seseorang cinta Tuhan, mau berkeluarga mau nggak, tetap sama harusnya. Tetapnya harus. Tapi yang saya temui di tempat pelayanan orang yang saya kenal itu ada 4 pria setelah menikah itu justru pelayanannya menurun. Jadi kekuatan doanya juga menurun, bahkan pengajarannya juga menurun begitu. Seperti nggak semangat lagi begitu. Dia lebih fokus kepada istri atau keluarganya. Nah, ini salah satu
Salah Walaupun istrinya ya saya lihat itu tetap seiman, tetapi ternyata tidak membuat dia semakin apa ya katanya semakin hebat di dalam melayani Tuhan, tapi justru turun, jam terbangnya juga turun, pengajarannya juga jadi turun, nggak semangat lagi gitu. Sepertinya Makanya kalau cari pasangan hidup itu bukan soal seiman, Bu. Seiman itu kan artinya sama-sama Kristen gitu ya. ya sudah Sama-sama seiman itu. Kristen, tapi mindsetnya beda, nggak nyambung, Bu. Oh, Sama-sama Kristen tapi pengertian tentang kebenaran beda. Beda, Bu. saya sendiri pengalaman dari saya sebelum menikah dengan setelah menikah itu justru semakin kuat karena Nah. ternyata ada hal-hal yang mensupport di dalam pernikahan itu. Nah, makanya. Walaupun kalau saya lihat dengan suami saya mempunyai iman jauh lebih tinggi, tetapi saya mempunyai pengalaman termasuk penglihatan dan pendengaran saya secara audible mendengar suara Tuhan itu lebih kuat setelah menikah. Ya, makanya ini bukan soal menikah atau tidak, Bu. Ini Ya. masalah pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita mau makin semangat atau makin kendor gitu. Itu aja. Itu pilihan pribadi, kehendak bebas. Artinya yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu ada pengaruhnya gitu dengan menikah itu kalau pria itu menjadi Nggak ada. kendor. Nggak ada, Bu. Tidak Berarti ada. soal pilihan ya Pak ya? Itu soal pilihan. Masa gara-gara nikah lalu kendor kok gampang bener gitu? Enggak, Bu. Itu pilihan. Oh ya. Pilihan, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Selanjutnya Bapak Adrianus, silakan Pak. Pak Adrianus, silakan Pak. Selamat malam Pak Wignya. Selamat malam. Nah, ini Pak, saya mau tanya. Hikmat itu apa Pak? Hikmat itu Hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan benar dalam kasusnya Salomo. untuk membuat dalam kasusnya Salomo. Kalau dalam hidup kita apa? Dalam hidup kita hikmat adalah kebenaran. Misalnya Apa saja yang kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, itulah hikmat yang tertinggi. contoh misalnya orang sebelum menikah, dia harus berhikmat dulu dalam memilih jodoh. Pengertiannya hikmat di sini apa? Oh, kalau Misalnya dalam seperti memilih- itu misalnya. Kalau dalam memilih jodoh, ya harus berhikmat. Konteksnya adalah supaya jodoh ini bisa membuat kita sama-sama belajar untuk makin lama makin benar. Itu contohnya. Kalau hikmatnya, kasusnya soal jodoh, gitu. Sama-sama belajar supaya semakin benar. Butuh berapa waktu lama? Wah, itu seumur hidup, Pak. Nah, kalau dalam sebelum menikah, kira-kira berapa lama kita harus terus Nggak melakukan bisa juga, Pak. Nggak bisa berapa lama, karena kita nggak bisa mendalami orang 100%. Jadi menikah itu sebagian ya kita percaya deh dia bisa nih gitu. Ya, kalau dalam Salah pilih. kasusnya, Bisa kalau salah pilih. belajar, kalau saya itu susahnya kan di situ, Pak. Kalau misalnya hikmatnya kita taunya baik, awalnya mesti baik orang kalau lagi pacaran baik, tahu nanti setelah nikah bermasalah. Nah, terus kalau menurut caranya saya ya, gimana supaya tidak salah? Oke. Saya gitu. Kalau menurut saya ya Pak, soal salah pilih atau enggak itu nomor 2. Yang penting adalah ketika kita salah pilih pun dua-duanya mesti bertobat, itu loh. Kalau nggak mau bertobat ya bubar, berantem terus. Kalau nggak ada yang mau ngalah, kalau dua-duanya mau bertobat ya udahlah, salah pilih dulu nggak apa-apa, kita semua pernah buat salah. Soalnya awalnya kan biasanya baik-baik aja, yang kelihatannya cuma baik-baik. Ya kan promosi Pak, masa promosi. Bagi pacaran promosi. Nah, kalau hikmat dalam hal lain misalnya gini, saya mau bekerja ini, saya harus kerja apa ya? Mau buka toko besi atau mau buka rumah makan. Ya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau berusaha, enaknya buka apa Tuhan? Toko besi atau rumah makan. Nah, itu caranya gimana supaya kita benar-benar tahu itu tuntunan Tuhan, misalnya begitu. Kan harus hikmat. Biasanya kan orang Kristen sukanya ngomong gitu kan, hikmat. Kalau menurut saya ya Pak, tidak semuanya itu harus didikte Tuhan. Jadi setiap orang belajar membuat keputusan. Kalau keputusannya itu meleset, itu menambah hikmatnya dia, lain kali dia tahu. Justru kita, apa saja pilihan kita boleh, kata Tuhan. Tapi kita harus mengerjakannya dengan sebaik mungkin.
Nah, soal sukses apa enggak, bisa sukses, bisa tidak. Kalau tidak pun kita harus belajar, oh rupanya begini, kerja keras lagi gitu. Pak. Ya, cuma dalam artian kan begini Pak, kalau namanya hikmat itu kan seringkali kalau kebanyakan orang-orang Kristen kan sukanya ngomongnya gitu, kamu harus pakai hikmat supaya gini, jangan sampai gagal, jangan sampai anu kan gitu. Ya seakan-akan kan mengandalkan bahwa hikmat itu sesuatu yang dari Tuhan gitu. Jadi nggak mungkin salah, gitu. Intinya begitu. Nah, tapi kenyataannya kan banyak orang-orang yang mengambil keputusan ternyata salah. Misalnya dalam hal bekerja misalnya, buka toko besi, wah kok salah. Ternyata tidak menguasai misalnya kan. Akhirnya malah bangkrut. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana supaya kita dapat memperoleh hikmat yang dari Tuhan dan kita tahu betul itu dari Tuhan, bukan dari pikiran kita. Gitu. Oke, mengerti. Jadi Tuhan tidak mengatur kita sampai sedetail itu, Pak. Oh, bisnisnya harus ini, harus itu. Enggak. Yang utama prioritas Tuhan adalah kita selamat. Nah, caranya bisa lewat jatuh bangun. Salah pilih, ini, itu, ini. Tapi bertobat terus gitu. Sampai akhirnya kesuksesan tidak diukur lewat materi juga. Akhirnya kita mengerti, ya hidup ini milik Tuhan. Makanya segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Gitu Pak, bukan soal hikmatnya dari Tuhan. Kadang-kadang pikir aja sendiri kata Tuhan. Masa begitu nanya-nanya? Nah, salah pun nggak apa-apa. Itu sebabnya Alkitab berkata segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita dulu sering buat salah juga Pak, ditipu teman, salah keputusan. Aduh, ya justru dari situlah kita makin dewasa. Iya ya, dunia ini memang begini dan seterusnya gitu Pak. Nah, masalahnya kan begini Pak. Masalahnya kan begini. Kalau kita salah, kita terus biasanya sharing sama teman-teman berseiman ya. Ya, satu contoh saya pernah sharing sama teman itu, mantan pasti komsel ya. Kok saya sudah berdoa, sudah minta petunjuk Tuhan, kok saya mengalami gagal. Terus dia ngomongnya gini, kamu nggak cari hikmat sih, hikmat itu nggak mungkin salah, hikmat dari Tuhan. Ya itu loh Pak. Ya, nggak usah didengerin Pak orang kayak gitu. Nah, saya pikir-pikir ini loh, iya tuh gitu. Nggak usah didengerin Pak. Kalau saya balik gimana? Kamu juga nggak dapat hikmat dari Tuhan bagaimana? Ngomong sembarangan, nggak begitu. Kadang-kadang kita buat kesalahan, justru dalam kesalahan itu kita belajar lagi, kan gitu. Iyalah, harusnya gitu ya Pak ya. Iya, nggak kok enak banget, hikmat dari Tuhan, pasti nggak salah loh. Kalau gitu ya nggak ada orang masalah di dunia ini, semuanya sukses Pak. Semua kaya raya nanti. Iya sih Pak, betul juga. Iya. Oke Pak ya, thank you ya, Tuhan Yesus berkati ya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya Bapak Yurianto, silakan Pak. Pak Yurianto, silakan. Ya, coba ada suara nggak? Kok tidak ada suara? Di unmute coba Pak. Nih saya bantu, nih klik. Bisa? Belum bisa. Ya. Tes. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Oke. Saya mau bertanya Pak. Zaman Daud kan sewaktu dia jatuh dalam dosa itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia Pak. Betul. Nah, terus kenapa pada zaman Salomo tidak ada nabi yang diutus untuk menegur Salomo jatuh dalam dosa Pak? Nanti kita bahas di sesi depan ya. Kan jatuhnya Salomo sesi depan bukan sekarang. Oh baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Salam ya. Pak. Shalom, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Bapak Mulyono, silakan Pak. Pak Mulyono, silakan. Ya. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ya. Saya mau tanya, tapi ini juga mungkin pendapat sedikit Pak ya. Ya, silakan. Salomo itu bisa sukses, berhasil sampai sekarang ini mungkin ada peran dari ibunya Batseba kan gitu Pak. Ya. Pada waktu
penentuan raja kan mamanya juga ikut berperan. Betul. Saya rasa dia sukses itu juga perannya orang ibunya juga gitu ya Pak ya. Benar sekali. Nah, pada waktu zaman Daud itu kan disebutkan nah, istrinya siapa sampai berapa banyak kan. Ya. Dia menikah di Hebron terus menikah di Yerusalem kan ada. Tapi waktu zamannya Salomo kan nggak ada disebutkan satu-satu kan gitu Pak. Nggak bisa Pak, Istrinya. 100 disebutkan kan nanti. Nggak beberapa gitu nggak ada ya Pak ya. Ya nggak beberapa aja kan nggak disebutkan juga ya. Kecuali yang anaknya Raja Mesir itu ya Pak. Iya. Nah yang saya tanyakan Pak. Berarti waktu Salomo menjabat sebagai raja itu kan rasanya semua berpusat pada dirinya sendiri ya Pak. Ya. Karena dia meskipun punya hikmat yang demikian luar biasa, tapi dia tidak menyiapkan regenerasi kelihatannya. Regenerasinya gagal Pak, nanti justru Ya. anaknya pecah kan? Ya, berarti meskipun punya hikmat itu untuk berikutnya dia juga belum tentu berhikmat kan Pak. Ya, jadi Kira-kira begini segitu. Pak, kalau kita baca Alkitab berhikmat itu bukan berarti 100% dia nggak pernah salah, bukan. Hikmatnya dalam memutuskan keadilan, kebenaran, oke. Tapi hikmatnya dalam hidup, lawannya natur dosanya, Pak. Semua kita juga sama. Boleh doktor teologi buat pendeta apapun, tapi natur dosanya bisa lawan nggak? Gitu. Berarti bisa nggak disimpulkan kalau sekarang ini tiap orang memang kepinginnya saya menuju kesempurnaan seperti Bapak yang Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Betul. Tapi tiap manusia itu kelemahannya sendiri-sendiri kan Pak. Ada yang hebat di sini tapi di sisi lemahnya itu ada. Sebenarnya itu bagaimana bisa nyampe kesempurnaan? Sebenarnya saya nggak terlalu setuju kelemahan manusia itu begini. Mau atau tidak gitu aja. Jadi nggak mungkin seseorang boleh berkata begini, nggak bisa aku menahan hawa nafsuku. Nggak bisa ngomong begitu, alasan itu. Mau atau tidak gitu aja deh. Kalau mau ya berusaha. Kalau saya sih begitu. Nggak bisa aku kalau soal duit nggak bisa jujur. Nggak, omong kosong. Mau apa nggak gitu aja udah. Sebab kalau ngeyel-ngeyelan gitu nggak ada solusinya tuh. Saya udah selama ini udah percuma nih. Mau atau tidak gitu aja deh ujungnya. Makanya Tuhan Yesus berkata begini Pak. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Kamu nggak melakukan karena kamu nggak mengasihi aku memang, gitu loh. Sibuk sendiri dengan masalah, nggak bisa ini itu, aku memang begini, ya kamu nggak mengasihi Tuhan artinya, gitu aja udah. Oke. Berarti ini refer lagi ke Salomo, berarti dia salah ya Pak dalam karena dia tidak menyiapkan regenerasi itu salah ya memang. Salah. Oke itu aja Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, selanjutnya Ibu atau Bapak Frankie Dewi, silakan. Ya, silakan. Malam Pak Wignyo. Selamat malam Ibu. Pak. Ya. Ini ada 2 pertanyaan yang mengganjal nih Pak di di hati saya. Ya. Tadi Bapak sharekan tentang kisah tradisi dari Ethiopia ya. Ini juga baru dengar. Karena kan memang tidak pernah tahu ya Pak ya. Itu kan di situ dijelaskan kalau di Alkitab kan diceritakannya itu kan dituliskannya Ratu Seba ini datang mengunjungi Salomo hanya untuk menanyakan apa ya kayak seperti menguji gitu ya. Ya. Pengen tahu nih hikmatnya gitu tentang pengetahuan Yahweh gitu. Ya. Nah mungkin itu jawaban dari Salomo memikat apa ya penuh dengan hikmat sehingga memikat hati gitu. Betul. Nah pertanyaan saya gini maaf ya Pak ya mungkin saya salah tangkap atau bagaimana gitu ya. Ya. Dari ketertarikan Ratu Seba ini kan akhirnya kan awalnya kan dia ingin tahu gitu ya tentang Yahweh itu gimana gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh membuahkan satu tindakan yang tindakan yang tidak bermoral gitu ya Pak ya. Sehingga terjadi
satu hubungan yang tidak baik lah gitu, sehingga dia pulang hamil, bahkan punya anak gitu. Nah, seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Salomo pada saat itu sebagai orang yang penuh hikmat gitu, dia melakukan itu tuh tidak ada rasa dalam hatinya tuh kayak ada takaran ini benar atau salah gitu, yang menyangkut kepada hikmat yang dia miliki, itu satu. Oke. Lalu yang kedua, saya juga terkejut juga ya, di Perjanjian Baru itu ditulis malah ratu dari selatan gitu ya, ikut nanti dalam penghakiman. Pertanyaan saya, Ratu Seba itu pada saat dia mengambil keputusan meninggalkan tradisi kepercayaan dia yang lama, ikut Allahnya Salomo, apakah itu murni gitu? Karena kan mengingat Ratu Seba ini kan bukan hanya sekedar ingin tahu jawaban dari Salomo, tetapi ada hubungan terarang gitu loh, Pak. Ya, mengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan yang salah gitu ya, ya mohon dijelaskan. Thank you ya, Pak ya. Oke, ya baik. Begini Bu, yang cerita tadi punya anak itu kan itu di bukunya Ethiopia. Ya, Kan tradisi ya. belum tentu benar, ya. Jadi kalau berdasarkan Alkitab itu tidak ada cerita itu. Nah, jadi kita kalau ambil kesimpulan dari Alkitab saja, jangan dicampur dengan buku lain. Itu hanya sekedar pengetahuan aja. Karena Oh iya ya. karena ada hamba Tuhan yang pakai itu sebagai kebenaran. Itu tabut perjanjian ada itu di Ethiopia, seakan-akan itu kebenaran, padahal itu versinya Ethiopia. Oh, cerita tradisi lah ibaratnya ya. Nah, cerita tradisi, jangan itu dikhotbahkan seolah-olah itu Alkitab. Kita harus memisah itu loh. Seandainya benar ya nggak ada masalah, buat kita nggak mempengaruhi cerita Alkitab juga gitu loh. Iya, iya. Kita tidak bisa ambil itu sebagai kebenaran, nggak bisa. Lagi pula, yang bicara adalah Tuhan Yesus, Ratu dari Selatan, akan ikut menghakimi, menghukum. Nah, artinya Ratu ini selamat. Walaupun ibaratnya salah gitu ya Pak. Enggak, itu kan catatan di luar Alkitab. Itu kan catatan di luar Alkitab. Kalau di Alkitab nggak ada yang salah, Bu. Ya kan? Makanya kita nggak boleh pakai cerita tradisi itu sebagai bahan untuk kebenaran, nggak bisa. Itu cuma tradisi. Bisa iya terjadi, bisa juga tidak. Iya. Oh, iya. Tapi yang jelas yang diambil intinya adalah pertobatan karena Ratu Seba ini bertemu dengan Salomo, Betul. dia mengalami perubahan paradigma. Betul. Dia berubah percaya kepada Allahnya Salomo, itu yang dihitung. Betul. Itu. Oh. Itu sebabnya. Iya Pak. Ya. Thank you so much ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Bapak Yohanes Eko, silakan Pak. Pak Yohanes Eko, silakan. Selamat malam Pak Wityo. Selamat malam Pak. Ya, saya ingin bertanya yang pertama tentang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Ratu dari negeri selatan itu. Ya. Apakah itu juga sama dengan Ratu Seba itu yang dimaksud dalam kitab Raja-Raja? Itu yang pertama. Sama. Oh, sama. Sama. Oh gitu ya. Lalu yang kedua, jadi selama ini kan banyak orang kan mengidolakan tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Ya. Ya kan, mereka mengidolakan Salomo karena hikmatnya, Daud karena kesetiaan, ketaatan dan pertobatannya, Abraham karena iman. Kemudian bahkan ada yang menciptakan lagu, ya kan, seperti apa itu, pengen memiliki hati seperti Hana, hati seperti siapa? Seperti Daud, ya kan. Jadi istilahnya kalau kita melihat apa yang selama ini dipikirkan banyak orang kan, mereka hanya mengidolakan dari satu sisi, walaupun dan mereka kurang memahami sejarah bagaimana perjalanan tokoh-tokoh itu. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan saya, artinya bahwa apa yang dimiliki oleh Salomo yang dia punya hikmat, Daud yang setia, yang taat, Abraham yang punya iman, berarti semua itu
kembali kepada pergaulan, keintiman kita dengan Tuhan ya. Ya. Karena kan kita lihat Salomo yang punya hikmat pun pada akhirnya hikmatnya pun jadi seolah-olah tidak ada artinya begitu. Walaupun pada akhirnya Salomo kan mencatat kitab pengkhotbah yang mengatakan bahwa semua itu adalah sia-sia. Ya. Ya, satu sisi bahwa intinya di dalam perjanjian lama yang kita bisa pelajari adalah bagaimana pergaulan kita itu menentukan kualitas hidup. Itu ya Pak ya? Ya. Ya. Makanya Pak, teladan kita nggak perlu ngambilin dari perjanjian lama imannya Abraham. Imannya Abraham kan artinya hidupnya Abraham segini cuma diambil sedikit ketaatannya aja. Sebab sisanya nggak bisa jadi teladan kan? Ya. Ya, sedikit-sedikit dari tokoh semua, nggak perlu begitu. Pandanglah Yesus agar imanmu sempurna. Nah itu semua ada di Tuhan Yesus, sudah cukup gitu loh. Jadi nggak usah pakai seperti itu, seperti ini, nggak usah. Tuhan Yesus saja udah cukup, lengkap. Jadi istilahnya ya salah satu tokoh idola dalam Alkitab ya Tuhan Yesus gitu. Satu-satunya. Ya, tidak ada tokoh lain yang bisa kita teladani selain daripada Tuhan Yesus. Ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Bapak Eko Suyono, silakan Pak. Pak Eko, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, tadi di awal disampaikan bahwa orientasi keberhasilan atau penyertaan Tuhan umat perjanjian lama itu ditandai dengan berkat-berkat jasmani, Pak. Ya. Untuk umat perjanjian baru ini tentu beda ya, Pak. Sangat berbeda, Pak. Ini apa kalau tadi dirujuk dengan sesuai dengan doa Bapa kami, artinya apa orientasinya damai sejahtera itu sendiri ya Pak? Iya benar. Jadi orientasi perjanjian baru itu keselamatan Pak, bukan kekayaan di bumi. Makanya kalimatnya jelas, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Jadi yang utama adalah yang di surga. Di bumi kalau kaya, gunakan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Nah, begitu. Jadi sederhana begitu. Ya. Jadi memang kenapa disebut bahwa tidak mudah orang kaya masuk dalam kerajaan surga ini, artinya kan betapa sulitnya untuk memperoleh damai sejahtera bagi orang kaya karena berbagai macam persoalan. Karena hatinya ada di hartanya. Ya. Nah, kalau orang kaya hatinya tidak di hartanya ya bagus. Ya, intinya di situ ya Pak. Ya. Iya, oke Pak, terima kasih. Selamat malam. Oke, selanjutnya Ibu Stefani Trivena, silakan Bu. Stefani, silakan. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, ini saya baru pertama kali gabung yang di Zoom. Biasanya saya nontonnya di YouTube. Bu di kota mana? Oh, Surabaya. Oh, Surabaya, silakan. Ya. Nah, saya mau tanya Pak, jadi kalau kita sudah doa minta hikmat dari Tuhan, misalnya dapat petunjuk, apakah kita masih bisa ragu-ragu ya Pak? Misalnya seperti Salomo tuh kadang saya bingung ya, kan dia tahu tidak boleh banyak istri atau yang di luar yang tidak percaya Tuhan, tapi dia kok banyak istri dari negara-negara lain. Maksudnya mungkin dia hikmatnya mikirnya kalau saya nolak orang lain menawarkan anaknya mungkin nanti perang, jadi nanti pas perang atau apa gitu. Ya. Apa dia enggak bingung ya antara nolak karena memang seharusnya enggak boleh di luar yang percaya Tuhan atau daripada negaranya nanti diperangi. Jadi gimana itu ya, kadang kok minta hikmat pun jadi masih bingung gitu loh Pak. Hari itu semua negara-negara di sekeliling itu memberi upeti kepada Salomo. Upeti itu emas, perak, rempah-rempah, dan kemungkinan besar juga istri. Sehingga hari itu demi perdamaian semua diterima oleh Salomo.
sebagai itu upeti, bisa juga. Nah, jadi kita tidak perlu mempersoalkan hikmatnya Salomo, sebab ada yang lebih berhikmat, yang sempurna di Perjanjian Baru. Tuhan sendiri yang berkata bahwa yang ada sekarang ini lebih dari Salomo. Nah, Tuhan Yesus maksudnya. Jadi kita langsung saja ke Tuhan Yesus. Kalau kita belajar Salomo, kita belajar supaya tidak mengalami kesalahan yang sama. Berhikmat kok begitu. Kalau berhikmat ya jangan begitu dong. Gitu, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Habis ya? Atau Iya. Fiber mau tanya lagi atau apa? Kok masih raise hand? Iya Pak, saya mau tanya lagi. Oh ya, terakhir ya. Pak, silakan. Pak, tadi waktu Bapak katakan hubungan antara Ratu Seba dengan Salomo tadi, Pak, bahwa mereka itu diperkirakan lah itu ada hubungan seks itu, Pak, sampai dia hamil, itu kan masih terindikasikan, Pak, belum nilai mutlak. Itu adalah menurut tradisi Ethiopia, Pak. Jadi tidak bisa kita pakai sebagai kebenaran. Ah, iya Pak. Itu Tidak saja bisa. Pak. Artinya umpamanya satu saat saya mengkhotbahkan itu harus saya bilang juga itu, Pak. Iya, betul. Pak. Harus dikatakan ada tradisi. Jadi Iya. ceritanya Kristen Ethiopia, Pak. Mereka percaya Taurat Perjanjian ada di gereja itu. Dulu punya anak dengan Salomo, Menelik. Bahkan mereka percaya mereka itu keturunan Salomo. Gitu loh. Ya, artinya itu tidak bisa dikatakan kebenaran mutlak ya, Pak ya. Tidak bisa. Indikasilah kita katakan begitu ya, Pak. Ada info tambahan, tradisi rupanya begitu. Gitu. Lalu Pak, tadi saya ini kan baca nih Matius 12 ayat 41 sampai 42. Ya. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya. Ayat 42, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya. Yang mau saya tanyakan, Pak, tadi kan Pak, Bapak ada mengatakan ya kemungkinan mereka akan memerintah juga, gitu. Ya. Di sini kan ada kata menghukumnya, Pak. Menghukumnya ini kan nggak mungkin, saya kira yang menghukum itu orang-orang Niniwe yang dibangkitkan dengan Ratu dari Selatan. Apakah saya, ini menurut pendapat saya ya Pak ya, apakah bisa dikatakan ini sebagai alat banding untuk menghukum? Kira-kira itu yang saya pikirkan. Oke, bisa saja Pak. Tapi saya mesti cek teks aslinya dulu. Apakah itu menghukum atau menghakimi? Atau memerintah konteksnya. Kalau saya lebih cenderung itu hakimnya cuma satu Pak, Tuhan Yesus, sudah pasti itu. Jadi maksudnya mereka ada di pihak yang benar. Itu aja konteksnya. Yang saya lihat karena orang Niniwe ini kan bukan orang Israel, Pak. Ya. Sama orang Ratu Selatan ini kan bukan juga orang Israel, artinya hukum Taurat mereka nggak punya. Betul. Nggak bisa juga dikatakan buat hukum untuk mereka untuk dihakimi secara hukum Taurat. Bisa, nah, Pak. itu yang saya pikirkan, Pak. Karena bisa, Pak. Di kitab Roma dikatakan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ya. Kalau oleh dorongan diri sendiri melakukan yang dituntut hukum Taurat, mereka pun dibenarkan. Kalau melanggar hukum Taurat yang ada di hatinya, mereka pun dihukum. Jadi nggak punya hukum Taurat, tapi ada Taurat di hati. Itu di kitab Roma. Oleh karena itulah, ini kesimpulan saya Pak ya. Jadi kesaksian hidup mereka yang bertobat itu dipakai sebagai alat banding karena mereka pernah berhubungan dengan sesuatu dengan Israel gitu Pak. Alat banding untuk, loh ini begini alat banding Pak. Bisa jadi, bisa jadi Pak. Itu benar juga itu, alat banding bisa juga. Ini loh yang benar, yang itu salah gitu loh. Bisa. Jadi hukum yang menguatkan karena mereka nggak punya hukum Taurat. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Ya.
Ada hukum Taurat yang tertulis di hati, Pak, kalau di kitab Roma pasal 2 ayat 10 sampai belasan tuh. Ya. Itu hati nurani ya, Pak? Hati nurani. Taurat yang tertulis di hati ada tuh. Ya. Di Roma pasal 2, ya. Oke, Pak, itu saja. Terima kasih ya, Pak. Ya, Tuhan berkati. Udah habis ya? Iya Pak, sudah habis. Oke. Terima kasih Saudari Ripka sudah jadi co-host. Sudah membantu kita semua sangat baik. Terima kasih. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita selesaikan malam ini ya. Kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah selesai belajar dan menarik hikmatnya dari kasus Salomo dan Ratu Sheba ini. Terima kasih Bapak. Mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu dan juga semua kami yang mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.